Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rini Delia Azahra. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang kredit dan hukum perjanjian jaminan. Apa yang dimaksud dengan kredit dan jaminan? Adalah ketentuan hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi jaminan atau debitur dan penerima jaminan atau kreditur sebagai akibat pembebanan suatu hutang tertentu atau kredit dengan suatu jaminan, benda atau orang tertentu. Selanjutnya, kredit. Berdasarkan Undang-Undang Perbankan, kredit ialah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Selanjutnya, kredit dan pinjaman ialah suatu kelayakan usaha berupa arus ruang usaha peminjam. Namun, ada kalanya bank membutuhkan agunan berupa aset untuk lebih meningkatkan keyakinan dari pihak bank. Dasar hukum perjanjian kredit yaitu dari rumusan yang terdapat di dalam Undang-Undang Perbankan mengenai perjanjian kredit. Dapat disimpulkan bahwa dasar perjanjian kredit adalah perjanjian pinjam-meminjam di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pasal 1754. Dan fungsi jaminan kredit adalah untuk mengamankan pembayaran kembali kredit bila debitur ingkar janji. Lalu, mengapa harus ada hukum jaminan? Hukum jaminan penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara, yakni untuk yang pertama menunjang kemajuan suatu ekonomi, dan kedua, menunjang kegiatan perkreditan, ketiga, menunjang kegiatan penanaman modal, keempat, menunjang kegiatan pembangunan perumahan, terakhir, 5. Menunjang perlindungan terhadap ekonomi lemah. Ada 3 arti penting hukum jaminan lainnya. Yang pertama, di dalam perkembangan ekonomi perdagangan selalu diikuti dengan perkembangan kebutuhan pembiayaan usaha atau kredit usaha. Yang kedua, sebagai perlindungan hukum. Maka, sebuah fasilitas pembiayaan atau kredit yang diberikan oleh kreditur bank atau lembaga pembiayaan adalah memerlukan jaminan atau agunan. Yang ketiga, dengan pemberian jaminan atau agunan ini akan dapat diperoleh pengembalian piutangnya jika debitur bonprestasi atau ingkar janji melalui eksekusi benda jaminan tersebut. Apa perbedaan kredit dan debit? Debit dan kredit dapat dikatakan atau istilah yang sering digunakan dalam dunia akuntansi keuangan. Debit diartikan sebagai pertambahan uang dalam tabungan atau rekening dan juga bisa diartikan sebagai pertambahan transaksi. Dan sedangkan kredit diartikan sebagai pengeluaran uang saat bertransaksi. Berikutnya, pengertian bank. Pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, bank disebutkan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Selanjutnya, ada beberapa penggolongan jaminan kredit bank. Yang pertama, jaminan karena undang-undang dan karena perjanjian. Kedua, jaminan umum dan jaminan khusus. Ketiga, jaminan yang bersifat kebendaan dan jaminan perseorangan. Keempat, jaminan pokok, jaminan utama, dan jaminan tambahan. Kelima,
jaminan atas benda bergerak dan tidak bergerak. Keenam, jaminan regulatif dan jaminan non-regulatif. Ketujuh, jaminan konvensional dan non-konvensional. Kedelapan, saham sebagai agunan tambahan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jaminan perseorangan. Jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, selalu berupa suatu perjanjian antara seorang berpiutang atau kreditur dengan pihak ketiga yang menjalin dipenuhinya kewajiban dari si berutang atau kreditur. Juga bisa dibilang bila terjadi cedera janji atau wan prestasi, bahkan jaminan perorangan ini dapat diadakan tanpa pengetahuan dari si berutang atau debitur tersebut, sehingga jaminan perorangan menimbulkan hubungan langsung antara perorangan yang satu dengan yang lain. Perjanjian jaminan perorangan dapat berupa yang pertama penanggungan, kedua bank garansi. Dalam jaminan perorangan tidak ada benda tertentu yang diikat dalam jaminan, sehingga tidak jelas benda apa dan yang mana milik pihak ketiga yang dapat dijadikan jaminan apabila debitur ingkar janji. Dengan demikian, para kreditur pemegang hak jaminan perorangan hanya berkedudukan sebagai kreditur konkrun saja. Selanjutnya, jaminan kebendaan. Jaminan yang berupa hak mutlak atas sesuatu benda dengan ciri-ciri mempunyai hubungan langsung dengan benda tertentu dari debitur atau pihak ketiga sebagai penjamin, dapat dipertahankan terhadap siapapun secara mengikuti bendanya dan dapat diperalihkan. Jaminan kebendaan ini selain juga dapat diadakan antara kreditur dengan debiturnya, juga dapat diadakan antara kreditur dengan pihak ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban si berutang atau debitur, sehingga hak kebendaan ini memberikan kekuasaan yang langsung terhadap bendanya. Ada 4 hak jaminan kebendaan. Yang pertama, hak tanggungan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 mengatakan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah yang selanjutnya disebut hak tanggungan. Hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain. Kedua, hipotek. Dalam Undang-Undang KUH Perdata Pasal 1162, suatu hak yang kebendaan atas benda-benda tak bergerak untuk mengambil penggantian daripadanya bagi pelunasan suatu perikatan. Ketiga, hak gadai. Suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya. Keempat, hak jaminan fidusa. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 mengatakan hak fidusa ialah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Jaminan fidusa juga dikatakan hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusa.
sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.